suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar kita layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini, seraya kita mohon rahmat pengampunan dan belas kasih dari Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kita. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami, dan curahkanlah rahmat-Mu atas hamba-hamba-Mu, Andre dan Siska. Semoga mereka yang dipersatukan di depan altar-Mu diteguhkan untuk tetap saling mengasihi seumur hidup mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan kutipan dari kitab suci. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah adalah kasih, hendaklah kita juga saling mengasihi, seperti Allah telah mengasihi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada para murid, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya.
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Siska dan Andre serta Bapak Ibu, orang tua, dan juga seluruh kerabat atau siapapun yang hadir pada saat ini atau juga yang ada di tempat lain yang saat ini ingin mendukung perkawinan Siska dan Andre. Pertama-tama saya ucapkan selamat bagi kita semua dan semoga apa yang sudah dipersiapkan oleh Andre dan Siska selama ini sungguh terwujud melalui pemberkatan perkawinan pada siang hari ini. Sebelum saya menyampaikan renungan lebih lanjut, saya ingin menyampaikan lebih dahulu, kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk mendukung saudara-saudari kita yang akan melangsungkan pernikahan di dalam gereja. Tentu dukungan itu juga kita sikapi secara baik dan kooperatif, yaitu kita tetap memperhatikan protokol 5M. Ya, saya kira ini sudah menjadi kebiasaan kita semua. Dan juga gereja memberi kesempatan kita dalam merayakan sakramen-sakramen, juga perayaan perkawinan dan lain-lain, itu memakai pola SST. Saya sering menyampaikan SST itu apa? Sederhana, singkat, terbatas. Tetapi ini tidak mengurangi maksud baik kita pada inti upacara kita. Karena kita semua ingin agar Siska dan Andre dalam situasi seperti ini sungguh tetap bahagia melalui pemberkatan perkawinan ini. Nah, kita tahu bahwa di dalam kehidupan berkeluarga itu ternyata tidak mudah. Tetapi sekaligus kita percaya kalau kita itu mau mengarahkan diri kepada Tuhan, tentu akan ada berkatnya. Mengapa? Karena Siska dan Andre itu menikah di dalam Tuhan. Artinya dipersatukan oleh Tuhan dan juga diberkati. Dan kita berharap rahmat Tuhan tetap menyertai mereka sehingga mereka nanti dapat menghidupi dengan baik sebagai keluarga yang baru. Kita tahu bahwa dalam perkawinan menurut Gereja Katolik itu sifatnya monogam, ya, satu dan tak terceraikan. Apakah itu menakutkan? Mungkin ya, tapi sebenarnya juga tidak demikian ya, Bapak Ibu yang mungkin sudah lebih dulu menghayati perkawinan secara Katolik.
Nah, karena diberkati oleh Tuhan, maka peristiwa ini kan peristiwa yang agung. Peristiwa rahmat bukan hanya untuk mereka berdua saja, tapi juga untuk seluruh keluarga. Lalu bagaimana dengan bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, yang mereka pilih sebagai bekal untuk membangun kehidupan keluarga ke depan? Saya kalau mau mengatakan bahwa masalah kasih itu kalau dibicarakan tidak ada habisnya. Karena kasih itu bukan pertama-tama untuk dibicarakan, tapi untuk dilakukan. What is the definition of love? The definition of love is a loving person. Is a loving person. Jadi itu mesti nampak, kasih atau cinta itu nampak di dalam perbuatan, dalam kehidupan seseorang, juga dalam hidup berkeluarga. Nah, untuk ini, secara singkat saya ingin memberikan tips yang seringkali saya pakai, karena ini bagi saya sebuah permenungan pengalaman orang lain, juga pengalaman keluarga kami sendiri, bagaimana menghayati hidup berkeluarga. Tipsnya sederhana, yaitu sebuah akronim. Akronim itu sebuah singkatan yang punya makna, dan masing-masing dari huruf itu juga merupakan singkatan. Saya sebut saja membangun keluarga Kristiani yang cakep. Cakep itu sudah punya arti sendiri kan? Tapi saya mengotak-atik cakep ini terdiri dari 5 huruf. Huruf pertama apa? C. C itu cinta. Allah menciptakan manusia itu karena cinta Allah kepada manusia. Dan setiap pribadi itu sudah ditaburi benih-benih cinta, juga bisa disebut cinta kasih. Nah, manusia dipanggil untuk menghidupi dan mengembangkan cinta itu agar berbuah. Kalau itu datang dari Allah, maka diharapkan buahnya adalah kebaikan. Nah, bagaimana suami istri itu mengembangkan, menghidupi dan menghasilkan buah cinta kasih satu sama lain juga di dalam keluarga. Maka sebuah keluarga tanpa cinta kasih itu sebenarnya boleh dikatakan jauh dari harapan Allah sendiri. Orang bisa menghayati cinta kasih dalam hidup berkeluarga, tapi juga dengan cara hidup yang lain. Maka bagaimana menjadi tantangan bagi Siska dan Andre untuk membangun kasih. Dan sering dikatakan bahwa keluarga itu adalah sekolah cinta yang tidak pernah ada habisnya. Itu saya menghiyai itu ya, mengamini itu karena saya juga belajar dari orang tua yang puji Tuhan bisa sampai merayakan pesta emas perkawinan, dan anak-anak juga sampai puluhan tahun ada yang mendekati pesta emas juga dalam perkawinan. Jadi keluarga adalah sekolah cinta yang tidak ada habisnya. Jadi harus belajar terus ya. Ya. Lalu yang kedua apa? A saya sebut saja apa adanya. Itu kelihatannya gampang, tetapi itu juga tidak mudah. Kalau orang mau membangun keluarga dengan sikap apa adanya, dengan kelebihan, kekurangan maupun kekuatan dan kelemahan, dengan latar belakang yang berbeda juga, disitulah nanti pengenalan itu akan semakin mendalam. Dan karena manusia itu tidak sempurna, A tadi, apa adanya itu juga saya sebut ampun. Maka penting untuk saling mengampuni. Jangan sampai masalahnya nanti menjadi besar. Kalau orang mau mengampuni satu sama lain sejak awal, saya punya keyakinan keluarga juga akan terbentuk dengan baik. Tidak ada keluarga yang lepas, bebas dari masalah. Tapi bagaimana masalah itu diatasi, dihadapi juga dengan sikap saling mengampuni. Lalu yang ketiga apa? Ketiga adalah K.
maka saya sebut sebagai komunikasi. Ya, kalau komunikasi satu sama lain, suami istri dan juga nanti dengan keluarga, anak dan sebagainya, itu komunikasi horizontal. Ternyata ini juga harus dipelajari. Tidak sedikit keluarga itu ada masalah karena komunikasinya macet. Tambah lagi masalah komunikasi ke atas, vertikal, yaitu sikap percaya dan tergantung pada Allah. Karena Allah yang memberkati, Allah yang menciptakan. Nah, kalau komunikasi horizontal tidak diperhatikan, apalagi tidak pernah berdoa, ya hancur. Jadi komunikasi horizontal dan vertikal itu harus dibangun dalam keluarga. Mau tidak mau. Singkatnya demikian. Lalu yang keempat adalah apa? Saya sebut egaliter. Kita di hadapan Allah itu sama martabat sebagai ciptaan yang luhur. Maka di dalam rangka ini perlu untuk membangun saling menghargai, saling menghormati, tidak saling merendahkan, tidak saling mengorbankan, tidak saling menekan. Ketika ada penghargaan satu sama lain, maka di situ meskipun ada perbedaan, kita tetap mau mengarahkan kesatuan di dalam Tuhan. Lalu yang kelima adalah P, saya sebut pengertian. Pengertian ini sebuah bentuk keseimbangan. Keseimbangan antara daya manusia, daya berpikir, daya nalar, ya, daya intelektual, ini juga harus seimbang dengan daya hati, perasaan. Orang yang terlalu menekankan pikiran akan menjadi kaku dan keras. Orang yang terlalu menekankan perasaan itu akan menjadi baper ya, terbawa perasaan yang tak terkendali. Maka butuh keseimbangan antara kemampuan nalar dan hati. Semoga Siska dan Andre nantinya dapat membangun bagaimana keluarga Kristiani itu bisa hidup. Jangan lupa selalu percaya dan mohon berkat dari Tuhan, dan juga belajar dari keluarga-keluarga yang sudah lebih dahulu membangun keluarga. Jangan segan-segan dengan rendah hati mohon dukungan, mohon nasihat dan sebagainya. Dan semoga kesempatan ini menjadi satu rahmat bagi Siska dan Andre, tapi juga satu rahmat bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah lebih dahulu sekian tahun hidup berkeluarga. Semoga ini kesempatan untuk memperbarui diri. Dengan demikian menjadi kesempatan rahmat bagi kita semua. Maka mari kita dukung niat baik Siska dan Andre dalam membangun hidup berkeluarga yang tentu membutuhkan kekuatan ilahi maupun kekuatan manusiawi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan melanjutkan dengan pemberkatan perkawinan, maka mempelai berdua dipersilahkan untuk berdiri didampingi oleh Bapak Ibu yang menjadi saksi mereka. Mempelai yang berbahagia, Andre dan Siska, kalian datang di gereja ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa yang penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan pemberkatan perkawinan ini. Semoga kalian saling mencintai dan menyucikan diri melalui relasi kasih
dan mampu melaksanakan kewajiban hidup berkeluarga, hidup perkawinan, dan kini saya minta kalian untuk menyatakan niat itu di hadapan gereja. Andre dan Siska, sungguhkah kalian dengan hati yang bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh dengan bebas dan ikhlas hati. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, sekarang silakan kalian untuk saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Maka silakan untuk bergantian mengucapkan janji, dimulai dari Andre. Saya, Andre, memilih engkau, Siska Marcella, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita. Saya, Siska Marcella, memilih engkau, Andre, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita. Semoga Tuhan memperteguh janji yang kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Maka yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih untuk saksi. Silakan kembali ke tempat duduk. Kita akan mohonkan berkat untuk kedua mempelai. Silakan untuk berlutut. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa memohon berkat Allah untuk kedua mempelai Siska dan Andre. Semoga dengan murah hati Allah membantu mereka yang telah diberkaya olehnya dengan sakramen perkawinan ini. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citramu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu ini, yang hari ini dipersatukan oleh ikatan perkawinan. Ya Bapa, semoga berkat-Mu yang melimpah, semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas Siska serta suaminya Andre. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengubarkan hati mereka dengan cinta kasih, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, pengampunan, kebaikan, dan iman, agar mereka mengalami berkat dari perkawinan ini untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu dengan keluarga yang baik. Berilah mereka sukacita selalu, berkat keturunan yang menyemarakkan keluarga baru ini dengan anak-anak yang baik. Ya Bapa, semoga dalam suka mereka memuji Dikau dan dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam perjuangan hidup mereka merasakan kekuatan karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam menghadapi persoalan hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga mereka bertekun dalam doa dan memberi kesaksian iman kepada sesamanya. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan kelak Kau perkenankan bersama-sama ke dalam
masuk ke dalam kerajaan surgawi dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekarang akan dilanjutkan dengan pemberkatan dan pemasangan cincin. Silakan berdiri. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan dikenakan Siska dan Andre satu sama lain sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Silakan dikenakan pada cincinnya Siska. Siska Marcella, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Andre, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa. Sekarang silahkan Andre untuk membuka kerudung Siska, silahkan. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh kasih. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan yang sejati. Baik, boleh cium kening. Ya. Andre dan Siska, sekarang kalian berdua saya persilakan untuk memohon restu kepada orang tuamu demi perjalanan hidup yang sudah kalian awali ini. Silakan. Silakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, orang tua. Orang tua. Silakan orang tua untuk berdiri. Tempat duduk. Suami di sini. Kita akan melanjutkan upacara mohon berkat untuk kitab suci, salib dan rosario yang nanti akan diserahkan kepada kedua mempelai. Silakan kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Ya Allah, berkatilah kitab suci ini agar dapat menjadi sumber pengharapan dan penghiburan serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih sejati. Berkatilah juga salib ini agar menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga ini dan memberikan dorongan untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Berkatilah juga rosario ini
agar menjadi tanda penyertaan Bunda Maria bagi keluarga baru ini. Kita akan melanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Andre dan Siska, maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Andre dan Siska yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Semoga Ia melindungi mereka dari dosa dan dipenuhi dengan sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang-orang Kristiani, mampu menjadi saksi-saksi kasih sejati Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat ikatan perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang makasih, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan persoalan hidup mengganggu persatuan dan kebahagiaan mereka, karena Engkau yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau pula yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mempersatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Andre dan Siska, kita akan mengakhiri, serta Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri upacara perkawinan ini dengan mohon berkat Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin ucapkan selamat profisiat untuk Siska dan Andre, juga untuk orang tua ya, atas peristiwa rahmat ini. Semoga Andre dan Siska menjadi keluarga Kristiani yang baik. Setelah berkat kita sampaikan, nanti kedua mempelai akan berdoa kepada Bunda Maria, akan didampingi oleh orang tua dan wali dan saksi. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tanda tangan naskah perkawinan, lalu ditutup dengan foto seperlunya. Saudara-saudari, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan,
supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah tangga kalian. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan saudara, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan rasa terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini juga di tempat masing-masing diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan sabda dan upacara perkawinan Andre dan Siska sudah selesai. Marilah kita pergi, kita mewartakan kasih Tuhan. Amin. Mari kita dampingi Siska dan Andre yang akan berdoa kepada Bunda Maria. Bapak, Ibu, orang tua, dan saksi dipersilahkan. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia, kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh suci ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta dan hidup perkawinan kami tahan uji dalam segala suka dan duka. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang penuh damai sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia dan berkenan di hati Allah. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, penuh rahmat, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.